Bagaimana garam dibuat? Klik panah kiri atau kanan untuk melihat dan mendengarkan ceritanya ya. Kalian tentu tahu rasanya garam. Apa rasanya? Asin? Tentu. Tapi, sebetulnya, bagian lidah mana sih yang merasakan asin? Nah, apakah kalian tahu dari mana garam berasal? Garam berasal dari lautan. Garam adalah mineral yang terkandung di dalam air laut. Kadang-kadang, garam mengendap dan mengeras, sehingga membentuk endapan-endapan atau sedimen di dasar laut. Nah, untuk mendapatkan garam, air laut harus diproses terlebih dahulu. Proses memisahkan air laut dan garam dinamakan evaporasi. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan proses ekstraksi. Caranya adalah dengan menguapkan semua air laut dan garamnya disisakan. Nah, begini nih terjadinya evaporasi. Air laut itu lebih berat dari air biasa, karena air laut mengandung garam. Nah, ketika dipanaskan, mereka sama-sama menguap menjadi uap air. Setelah semua air menguap, air laut akan menyisakan garam, karena garam adalah benda padat yang tidak dapat menguap. Garam juga dapat diperoleh dari pegunungan. Proses pengolahan garam seperti ini dinamakan solution mining. Prosesnya dimulai ketika air sungai dipompa, kemudian dialirkan ke gua di bawah tanah yang banyak mengandung tumpukan garam. Setelah air bercampur dengan endapan garam di bawah tanah, air garam ini kemudian dipompa lagi ke atas untuk dialirkan ke tempat penguapan. Nah, dari penguapan ini dihasilkan garam yang kita butuhkan. Garam itu banyak jenisnya. Antara lain, garam dapur. Garam dapur adalah garam yang paling sering kita temui. Garam dapur dapat berguna untuk menambah rasa pada makanan. Garam batu berguna untuk menambah rasa pada makanan-makanan laut seperti kerang dan kepiting. Garam laut. Garam laut adalah garam paling mahal karena masih mengandung mineral yang tinggi. Garam berguna dalam membantu kerja organ tubuh kita. Yang paling penting adalah kerja jantung. Berkat garam, otot jantung kita bekerja lebih giat dan peredaran darah akan semakin lancar. Jika kita kekurangan garam, maka kita akan cepat lelah dan tidak tanggap pada sekitar kita, karena peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk perjalanan darah ke otak, terhambat. Jika kita kelebihan garam, kita akan mengalami tekanan darah tinggi. Gejalanya adalah sering sakit kepala. Kita mendapatkan garam dari makanan atau minuman kesehatan yang mengandung garam. Melalui cairan yang kita minum, garam dapat dilarutkan dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Garam lalu dikeluarkan dari tubuh bersama berbagai cairan pengeluaran tubuh seperti air kencing, keringat, dan air mata. Kalian tahu tidak? Di Rusia, garam disebar di atas salju agar salju mencair dan jalanan tidak licin. Sementara itu, di Jepang, garam diletakkan di depan rumah atau ditaburkan untuk mencegah masuknya roh jahat dan kesialan bagi rumah tersebut. Kalau di Amerika, garam digunakan untuk mensterilkan luka di kala perang. Nah, di Kutub Utara, garam dipergunakan untuk mengawetkan makanan di saat musim dingin panjang. Pada zaman Romawi kuno, garam digunakan untuk membayar gaji tentara. Kegiatan ini disebut solder, yang artinya memberi garam. Dari sinilah kata salary atau gaji dalam bahasa Inggris berasal.
Garam juga dikenal sebagai bahan pengawet bagi mereka yang bepergian jauh. Kegiatan ini masih digunakan sampai sekarang di seluruh dunia. Di Mesir, garam digunakan sebagai bahan untuk pembalseman mumi. Fungsinya agar tubuh mumi tetap awet. Menurut kepercayaan Shinto di Jepang, garam dianggap memiliki kekuatan mistis untuk mengusir roh jahat. Hingga saat ini masih dilakukan.